dan sekali lagi welcoming you. Saya akan cakap campur-campur ya dalam English, Malay dan Indonesia. Thank you very much for your for the participant for your coming, and my student is very proud for you and welcoming. Selamat datang CS Dr. Syed Agil bin Syekh Asgaf daripada Political Communication Analyst UPM Malaysia. And then Ibu Nurul Sumarheni, Chairman KPU Kota Bekasi, or Elections Officer West Java, and nanti akan join Asisten Profesor Muhammad Ali Waino daripada Patroni University Thailand, and Mr. John Eddy dari Partai Umat Bekasi. Tanpa membuang masa lagi, mari kita pergi atau kita melanjutkan kepada the second agenda. Asisten Profesor Indah Gumilang dulu supaya nanti ini partainya Pak John pun di manage supaya nanti electionnya berjalan baik oleh Ibu Nurul. And you will to share the second speaker sebagai yang kedua. Kita dengar dari Ibu Nurul because alfabet name tu memang N lebih awal daripada S. MNS. Jadi Nurul baru Syed Agil ya. Jadi kita kejap. Ini Pak John Eddy. Hello bro. Ini Dr. Syed Agil dari Malaysia. Boleh tu saya hello dulu Mas John sebelum saya minta Bu Nurul presentasi. Coba di unmute dulu Mas John. Itu masih mute. Soundnya belum terdengar. You can to unmute. Yes, ini sudah boleh. Coba cakap. Tapi suaranya kami belum dengar. Apakah Anda punya volume yang belum oke atau macam mana? Boleh cek sound? Kumaha damang atau piye kabari? How are you today? Okey, tak apa-apa sambil you membereskan itu, kita dengar Ibu Nurul Syed Agil apa yang akan berlaku dan macam mana sebenarnya tahapan-tahapan pemilu di Indonesia. Ibu Nurul, time is your right now. Waktunya untuk Anda, silakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Syahrul Reza, selaku inisiator dan CEO ASEAN Lecturer Community, sekaligus juga moderator dan host kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Dr. Syed Agil bin Syekh Asgaf, Political Communication Analyst dari UPM Malaysia. Kemudian Pak John Eddy, teman saya ini Prof. Saya kenalnya lebih lama dari Prof. Reza berarti ini. Iya benar, saya baru di Partai Umat Kota Bekasi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, para peserta International Lecture Share Series ke-376. Luar biasa ya Prof. Reza. Sudah berjilid-jilid kalau dibuatkan buku ini ya. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai regulasi pemilu di Indonesia. Kaitannya dengan potensi pemilih baru yang muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan demografi di Indonesia. Kemudian juga bagaimana atmosfer politik nasional ini mempengaruhi jalannya proses dan pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Jadi mungkin bisa ini Ibu Nurul kalau mau gunakan screen presentasi bisa dibantu Kang Indah, bisa Ibu langsung udah jadi co-host. Sudah di ini ya, bisa masih host ini Prof. Indah, itu Ibu Nurul sudah jadi sebagai co-host kan? Oh, saya juga sudah co-host ya. Sudah. Berarti saya bisa share. Ini sudah muncul belum Prof? Belum lagi. Kalau Ibu mau dibantu Kang Indah, boleh share dibantu saja lah Prof. Ya, kalau dari itu, sana saja. PPT saya Ibu sudah sampaikan. Oke. Kang Indah, you can to help Ibu Nurul for to screen. Silakan. Ya, mohon dibantu ya Mas Indra. Jadi Indonesia ini kan Prof adalah negara ke-14 terluas di dunia. Kemudian populasi Indonesia adalah keempat terbesar di seluruh dunia
Dan kemudian bukan cuma besar wilayahnya, tapi bentuknya pun negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau. Kemudian Indonesia juga terdiri dari suku bangsa yang teramat banyak, jadi kami multi ras, multi etnis, dan multikultural. Kemudian juga sebagai konsekuensi dari itu, kemudian juga dari sistem pemilu yang dipilih, sehingga akhirnya pemilu di Indonesia itu menjadi pemilu yang paling kompleks. Karena dalam satu hari dilaksanakan pemilihan beberapa jenis jabatan publik begitu. Kalau dari data pertengahan 2023, jumlah penduduk Indonesia sebesar 278.696,2 juta jiwa, keempat terbesar di dunia, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%. Populasi Indonesia itu diperkirakan tumbuh menjadi 295 juta pada tahun 2030 dan 321 juta pada tahun 2050. Sekarang kita sudah 278. Dan akibat dari bonus demografi itu memang Prof nanti bisa kita lihat ya, data pemilih pun hampir 60% itu dari kalangan generasi muda. Nah, kalau kita bicara sistem politik di Indonesia, kalau dari sistem kepartaiannya, Indonesia itu multipartai. Sekarang peserta pemilu 2024 ada 18 partai. Ini termasuk partainya Pak John Eddy. Partai Umat ya, dengan nomor urut 24. Lalu dalam sistem pemilihan umumnya kita menggunakan sistem proporsional dan juga mayoritarian. Sedangkan sistem pemerintahannya sendiri presidensial, Prof. Jadi multipartai tapi presidensial gitu. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa pemilu di Indonesia itu paling kompleks karena kita dalam satu hari memilih 5 jenis posisi, Prof. Presiden dan wakil presiden, kemudian Dewan Perwakilan Daerah ya, kalau di luar itu Senat ya, lalu Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representative, nasional level ya DPR RI, kemudian province level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten kota atau municipal atau cities ya Prof. Kemudian juga pemilihan kepala daerah. Jadi ada 2 terminologi. Ada pemilihan umum yang kita milih 5 jenis itu, kemudian ada pilkada atau pemilihan kepala daerah, di mana kita memilih gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi itu harus satu pasang pemilihannya. Nah, pemilihan serentak yang sudah diselenggarakan di Indonesia itu baru dimulai pada tahun 2019. Kalau sebelumnya ya dari 1998 sampai 2014 pemilihan umum itu masih terpisah antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden. Jadi diawali dengan pemilihan anggota legislatif ya, DPD, kemudian DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Jadi kita menerima 4 surat suara. Kemudian selang beberapa bulan akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu terakhir di 2014. Demikian juga dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah itu tergantung pada akhir masa jabatan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Sehingga memang hampir sepanjang tahun ada kegiatan pilkada di seluruh Indonesia, berganti-gantian begitu ya. Nanti provinsi A, nanti provinsi B, kabupaten A, kabupaten B, dan seterusnya. Nah, kemudian mulai untuk pelaksanaan pemilunya sendiri mulai diserentakkan di tahun 2019. Kita langsung melaksanakan pemilihan anggota legislatif, juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sudah mulai diserentakkan pada tahun 2015. 2015 itu ada 9 provinsi, kemudian 224 kabupaten dan 36 kota. Kemudian gelombang kedua 2017
Ini termasuk Kabupaten Bekasi nih, Prof. Kalau yang terdekat ya dengan Kota Bekasi itu di 2017. Di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sedangkan di 2018 dilaksanakan di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kota Bekasi termasuk yang melaksanakan pilkada di tahun 2018. Nah, 2019 tidak ada pilkada, tapi ada pelaksanaan pemilu. Kemudian di tahun 2020 ada lagi pelaksanaan pilkada serentak. Ini untuk yang melaksanakan pilkada di tahun 2015. Jadi seperti Kota Depok ya diantaranya yang terdekat dengan Kota Bekasi, dia 2015 pilkada, 2020 pilkada. Tapi yang 2017 dan 2017 itu tidak pilkada di 2022 atau 2023. Pengaturannya ada di Undang-Undang 10 tahun 2016, di mana daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 dan 2018 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Bahkan dikunci juga bulannya, disebutkan di situ November 2024. Tapi tanggalnya itu belum ditetapkan, nanti akan berdasarkan pada keputusan KPU RI. Nah ini 2019 pemilu pertama ya serentak yang menyerentakkan antara pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian dengan legislatif nanti diulang kembali di tahun 2024 masih dengan undang-undang yang sama tapi ada sedikit perubahan lah di Undang-Undang 6 2023. Nah kemudian kalau kita lihat dasar hukumnya sudah pasti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Ini untuk mengakomodir diantaranya pemilu di daerah otonomi baru dan juga di ibu kota negara atau IKN. Lalu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini slide-nya Mas Indra ya terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Tapi perubahan yang di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 ini hanya terkait dengan COVID-19. Jadi pelaksanaan pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan. Tadi di awal sudah saya sampaikan tentang sistem pemilu di Indonesia, di mana kita menggunakan sistem pluralitas mayoritas itu untuk pemilihan presiden, mayoritas dan two round system. Kemudian pemilu kepala daerah, pluralitas dan mayoritas. Yang mayoritas ini digunakan di DKI Jakarta. Jadi ada putaran kedua. Kemudian pemilu DPD itu single non transferable vote karena kalau untuk DPD dibagi rata untuk seluruh provinsi wakilnya 4 orang di DPD RI. Walaupun misalnya provinsi yang wilayah geografisnya besar, penduduknya besar, atau misalnya daerah otonomi baru di Papua yang mungkin masih puluhan ribu penduduknya itu sama diwakili oleh 4 anggota Senat atau anggota DPD. Jadi ini mau tidak mau ada yang over representatif, ada juga yang under representatif. Kemudian untuk sistem proporsional itu lebih kepada sistem pencalonannya. Di pemilu digunakan untuk pemilu legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu itu kita kenal ada 3 aktor utama. Jadi 3 aktor utama adalah penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu, ya. Kemudian aktor pendukung itu tentu adalah stakeholder yang terkait. Penyelenggara pemilu di Indonesia ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU itu Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, untuk KPU strukturnya memang sampai di bawah, sampai ke tingkat kabupaten kota.
itu yang permanen atau yang tetap sifatnya selama 5 tahun, direkrut melalui rekrutmen terbuka dengan masa bakti selama 5 tahun, baik KPU RI, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten Kota. Lalu di bawah KPU Kabupaten Kota ada Badan Ad Hoc KPU, terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan, kemudian Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan, kemudian ada Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk mengurus pemilu di luar negeri, dan kemudian yang paling bawah itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang ada di TPS. Nah, di luar negeri juga ada KPPSLN. Sama dengan KPU, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum itu juga ada strukturnya sampai di tingkat kabupaten kota dan juga sudah permanen sifatnya. Lalu di bawahnya Bawaslu ada Badan Ad Hoc juga di tingkat kecamatan, ada Panwas Kecamatan. Lalu di tingkat kelurahan atau desa ada pengawas kelurahan atau desa. Lalu di TPS juga ada pengawas TPS. Nah, kalau DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia di tingkat nasional, tapi juga bisa membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. DKPP ini fungsinya adalah untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik, ini bisa diadukan ke DKPP RI. Kemudian aktor yang kedua adalah pemilih. Pemilih kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau pernah menikah. Nah, ini agak unik ya. Jadi kalau memang di Indonesia di beberapa daerah kan masih marak ya praktek kawin anak gitu atau pernikahan usia dini. Anak yang definisi anak itu kalau di Indonesia kan sampai usia 18 tahun. 18 tahun ya, jadi usia 17 sebenarnya masih dianggap anak. Tapi sudah menikah, ini dia dianggap sudah dewasa dan mendapatkan hak untuk memilih. Jadi ini akan didata pertama oleh Disduk Capil. Disduk Capil ketika ada warga negara yang sudah menikah walaupun berusia 17 tahun, ini tetap akan mengeluarkan kartu tanda penduduk. Kemudian karena dia sudah dilakukan perekaman, otomatis dia akan masuk ke dalam daftar pemilih. Kalaupun dia belum masuk ke dalam daftar pemilih, dia tetap boleh memilih dengan membawa kartu keluarga kalau dia belum dikeluarkan KTP-nya. Kemudian yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ada di beberapa kasus di mana putusan pengadilan itu menjatuhkan putusan mencabut hak memilih ataupun hak untuk dipilih. Ini juga tidak bisa masuk ke dalam DPT. Lalu kemudian bukan anggota TNI ataupun Polri. Ini sudah dua aktor ya. Nah, aktor yang ketiga adalah partai politik. Partai politik peserta pemilu. Di 2024 ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Ini naik sedikit sih dari 2019. Kalau di 2019 itu ada 16 partai politik. Di 2014 lebih sedikit lagi ada 12 partai politik. Nah, yang banyak itu di 2009 ada 38 partai politik. Lalu di 2004 ada 24 partai politik. Kemudian hari pemungutan suara di 2024 untuk pelaksanaan pemilu adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini jadi hal yang menarik nih untuk kalangan muda karena tanggal 14 Februari itu bertepatan dengan hari kasih sayang. Hari Valentine. Kita juga gunakan nih tagline Hari Kasih Suara sebagai salah satu tagline kalau kami melakukan sosialisasi ke kalangan generasi muda. Ini sudah ditetapkan dengan surat keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari pemungutan suara. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan untuk pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 sudah dikunci bulannya.
pada November 2024, tapi tanggalnya belum. Lalu kenapa ini bisa muncul tanggal 27 November? Ini adalah hasil kesepakatan antara pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dengan DPR RI dan dengan KPU RI. Juga lembaga penyelenggara pemilu yang lain ya, Bawaslu dan DKPP. Karena tiga serangkai ini biasanya hadir bersama-sama pada saat rapat dengar pendapat di DPR RI. Kalau kesepakatan ini tidak berubah, maka nanti KPU RI tinggal mengeluarkan surat keputusan mengenai penetapan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Ini saya sedikit sampaikan ya alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sebagai informasi saja, KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap dan kemudian kami juga sedang dalam proses verifikasi administrasi perbaikan dalam tahapan pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota juga DPD ya. Kalau di tingkat kota ini kami sedang melakukan verifikasi perbaikan terhadap berkas bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi. Ini Pak John termasuk nih yang kita verifikasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan bonus demografi ya, kita bisa lihat dalam data pemilih tahun 2024, ini luar biasa besarnya, 204,8 juta pemilih di seluruh Indonesia. Kalau di Kota Bekasi 1,8 pemilih, 1,8 juta pemilih. Bisa dilihat di sini ada pre-boomer itu berarti yang lahir sebelum tahun 45 ya, berarti maksimal usia 78. Itu kecil sekali jumlahnya, hanya 2%. Sebenarnya 1,76 ini. Cuma di sini munculnya 2%. Cuma 2% ya kalau dibulatkan. Kemudian baby boomer yang lahir 1946 sampai 1964, berarti usia 77 sampai 59 sampai 77, itu juga kecil, hanya 14%. Lalu Gen X yang lahir tahun 1965 sampai 80, berarti berada pada usia 43 tahun sampai 58. Nah, ini cukup besar, ada 28%. Lalu yang milenial, yang paling besar ini, lahiran 81 sampai 96, usia 27 sampai 42. Ini yang paling mendominasi, ada 33%. Lalu Gen Z, kelahiran tahun 97 sampai 2009, ini 23%. Jadi kalau total gabungan antara Gen Z dengan milenial saja itu kan ada 56%, hampir 60% dari kalangan generasi muda. Nah, ini konsekuensi dari bonus demografi. Memang usia produktifnya mendominasi dibanding usia non-produktif. Nah, karena pemilihnya juga didominasi oleh mayoritas kalangan muda, tentu butuh treatment tersendiri bagi KPU. Karena kalau concern KPU itu adalah salah satunya meningkatkan partisipasi. Kalau secara nasional target kami adalah 77,5%. Nah, ini harus bisa dicapai dan dipertahankan. Nah, kemudian kaitan dengan kerawanan pemilu 2024, Bawaslu RI telah merumuskan indeks kerawanan pemilu dan pilkada atau dikenal dengan IKP ya, IKP 2024. Kerawanan itu adalah segala hal yang dianggap berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Nah, hasil kajian Bawaslu berdasarkan beberapa dari kajian terhadap berbagai dimensi, ada 5 isu strategis yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah netralitas penyelenggara pemilu. Karena ini memang seperti buah si malakama. Penyelenggara pemilu itu, kalau di tingkat daerah, seperti kami nih, yang di tingkat kota dan kabupaten, dipilih oleh KPU RI. Nah, sementara KPU RI sendiri dipilih oleh DPR RI, oleh Komisi 2.
yang terdiri dari perwakilan partai-partai politik. Jadi KPU itu dipilih oleh partai politik, mau tidak mau. Bukan cuma KPU ya, tapi juga Bawaslu dan juga DKPP, dan bahkan juga lembaga-lembaga negara lainnya semua dipilih oleh perwakilan partai yang ada di DPR RI. Nah, dikhawatirkan memang kalau misalnya ikatan antara anggota penyelenggara pemilu ini erat sekali dengan partai politik, akan bisa mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu. Kemudian isu strategis yang harus diwaspadai juga adalah pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru. Ada 4 daerah provinsi baru ya di Papua. Ini juga perlu perhatian khusus karena secara geografis wilayahnya juga cukup menantang, dan kemudian penyelenggara pemilunya baru dibentuk sehingga kalau orang yang sudah punya pengalaman di bidang penyelenggaraan pemilu, misalnya impor dari daerah lain begitu ya, mungkin tidak terlalu butuh waktu terlalu banyak untuk adaptasi. Tapi bagaimana kalau penyelenggara pemilunya juga orang-orang baru yang belum terbiasa dengan pelaksanaan tahapan pemilu, itu menjadi kekhawatiran tersendiri. Ada 5 menit lagi, Bu Lulu. Oh, siap. Yang ketiga, potensi polarisasi di masyarakat. Sejak 2014 memang cukup cukup kuat polarisasi di masyarakat, apalagi waktu itu head to head kan dua calon, 2019 juga seperti itu. Nah, kita berharap di 2024 ini tidak cuma ada 2 calon, tapi bisa ada calon lain. Walaupun nanti kalau misalnya di putaran kedua tetap juga 2 calon. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mitigasi dampak penggunaan media sosial. Karena memang penggunaan media sosial ini luar biasa bisa mempengaruhi opini masyarakat terhadap proses politik, apalagi juga banyak hoax yang berkembang, hate speech dan lain sebagainya. Ini hal yang perlu diwaspadai. Lalu yang terakhir adalah pemenuhan hak memilih dan dipilih, termasuk di dalamnya adalah bagaimana calon-calon perempuan itu bisa terakomodir. Kalau untuk tahapan pencalonan memang sudah diberikan kewajiban kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Kalau tidak terpenuhi, partai politik tidak bisa melakukan pencalonan di dapil yang dia tidak bisa memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tetapi walaupun sudah terpenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam tahapan pencalonan, kenyataannya tingkat keterpilihan perempuan itu masih minim, masih jauh dari harapan. Kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah hak untuk memilih masyarakat dari kalangan marginal. Nah, ini yang harus terus difasilitasi. Salah satu tugas besar dari KPU adalah untuk memastikan bahwa masyarakat siapapun itu bisa melaksanakan hak pilihnya. Jadi kami juga melakukan pemetaan di daerah-daerah yang kami perkirakan rawan begitu tingkat orang-orang yang dari kalangan marginal tetap bisa melaksanakan hak pilihnya dengan baik. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan di awal. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah betul time manajemennya ya. Thank you very much. Sangat lancar, berarti ini udah 2 periode ya. Oke, kita sebelum mendengar Dr. Said, Associate Professor Said Agil, kita akan refreshing dulu dengan sebuah lagu sebagai penyemangat kita untuk terus memantau episode kali ini. Jadi kalau Pak John atau Mas John atau siapa mau minum, mau ngopi boleh ya sambil dengar lagu. Oke, Indah Gumilang will be to share-nya untuk silakan. Ya, terima kasih. Pak Riza ya kerana sudi mengundang saya, begitu juga dengan adik-adik panel. Bagaimana tadi guna orang paling viral dekat Malaysia ni dalam akhbar TV, radio. Ya, ini memang musim pilihan raya. Esok akan ada penamaan calon untuk 6 buah negeri yang terlibat dengan pilihan raya negeri.
Dan ini juga merupakan satu cabaran utama pada kerajaan yang baru dibentuk, iaitu kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dipanggil sebagai kerajaan Madani. Jadi apa yang mahu saya kongsikan di sini ialah berkaitan dengan partisipasi orang-orang muda, anak-anak muda dalam pilihan raya yang kita sifatkan sebagai satu cabaran utama pada pemilihan pada kali ini, dan juga pada pilihan raya yang lepas, pilihan raya dipanggil sebagai PRU 15. Jadi kita tengok peranan anak-anak muda itu sangat besar, terutamanya untuk memberi satu impak kepada reputasi parti politik di Malaysia. Dan sehubungan dengan itu, kita dapati ada satu parti di Malaysia, dia panggil parti dia, parti politik, iaitu muda, yang diterajui oleh Syed Saddiq. Syed Saddiq itu merupakan saudara saya sendiri. Jadi Syed Saddiq ini boleh dikatakan satu fenomena yang fenomena yang merangsang satu reformasi politik di Malaysia. Ini Pak John dan Ibu Nurul, Syed Saddiq saudara Syed Agil ini mantan Menpora Malaysia. Menpora. Ya. Jadi kehadiran parti muda ini memberikan satu bayangan, satu gambaran kepada senario ataupun landscape politik di Malaysia, iaitu satu kesempatan, satu peluang yang diberikan kepada anak muda untuk menyertai politik. Dan kalau kita perhatikan pada PRU yang lepas, PRU 15, kita dapati lebih 10 juta orang-orang muda yang terlibat dalam pilihan raya tersebut. Dan kemudian untuk kali ini kita dapati ada lebih kurang dalam 66,000 orang muda yang akan terlibat dalam memilih kerajaan. Jadi peranan anak-anak muda ini sangat penting, terutamanya kerana mereka menuntut kebebasan berpolitik, mereka menuntut kebebasan bermaklumat, iaitu menyampaikan maklumat menerusi social media. Right? They can deliver information through media social. And apa yang sangat signifikan untuk pemilihan kali ini ialah apabila anak-anak muda sendiri menyedari bahawa mereka mempunyai hak untuk memilih kerajaan, apatah lagi apabila kerajaan telah melaksanakan undi 18, iaitu sekarang ini kalau kita tengok anak-anak muda yang berusia 18, kalau di Indonesia 17 di Indonesia 18 tahun, mereka sudah boleh membuat pemilihan untuk memilih kerajaan. Dan ini telah dibuktikan pada pilihan raya yang lepas, PRU 15. Kita dapati bahawa sokongan besar anak-anak muda itu menentukan undi pada kerajaan dan akhirnya mendirikan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini sebenarnya ditubuhkan, diilhamkan oleh Yang Tuan Agong, iaitu raja di Malaysia, dan kemudian ia diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dia dinamakan sebagai Kerajaan Madani. Jadi slogannya
iaitu kerajaan Madani ini satu kerajaan yang prihatin terhadap rakyat dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial dan sebagainya. Ini merupakan satu tarikan, daya tarikan kepada anak-anak muda untuk memilih kerajaan yang sedia ada. Ya, walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari segi demografi, ada negeri-negeri yang masih kuat mengamalkan diterajui oleh parti-parti politik pembangkang yang juga mempromosikan peranan anak-anak muda pada hari ini. Jadi mereka belum berlumba, semua parti belum berlumba sekarang ni untuk mencari peluang untuk menarik perhatian anak-anak muda supaya mereka dapat memberikan satu daya tarikan ataupun satu lonjakan kepada parti-parti politik untuk memenangi pilihan raya pada kali ini. Dan kita dapati bahawa ada kebanyakan daripada anak-anak muda ini datangnya daripada golongan pelajar daripada universitas ataupun universiti-universiti di Malaysia. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mengadakan tour jelajah ke universiti-universiti untuk menerangkan tentang konsep kerajaan madani, peranan mahasiswa dalam politik, dan memberikan insentif-insentif supaya mereka benar-benar memperolehi kebebasan bermaklumat. Mereka dapat memberikan satu reformasi kepada kerajaan dari segi perubahan dalam ekonomi politik. Begitu juga dengan rasuah. Kalau kita perhatikan Pak Reza, di Malaysia mungkin jadi ikutan, Indonesia menjadi ikutan kita, iaitu kita mahu membenteras rasuah, dan ini merupakan agenda utama pada kerajaan madani. Di samping itu juga mereka memberikan fokus kepada pemeliharaan dari segi sara hidup, sara hidup rakyat, bagaimana kerajaan madani ini boleh membantu anak-anak muda dari segi untuk memperolehi pekerjaan, kemudian kehidupan yang lebih baik di kawasan bandar dan sebagainya. Ini merupakan satu pendekatan yang dibawa oleh kerajaan madani pada hari ini. Jadi saya ada slide yang boleh saya kongsikan nanti, mungkin boleh kita share. Tapi saya lagi suka kalau saya dapat berbincang, dapat menyatakan pandangan saya terhadap pendekatan kerajaan pada masa kini terhadap anak-anak muda. Tapi sebenarnya Pak Reza, ini bukan kali pertama kerajaan memberikan fokus kepada anak-anak muda. Sebelum ini pun mungkin Pak Reza berkesempatan untuk bertemu dengan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi mungkin Pak Reza pun sudah mengutarakan tentang bagaimana peranan anak-anak muda saya pun bagi tahu Syed Agil, kawan saya paling rajin menulis. Oh ya, saya pun kadang-kadang membacanya, dia macam itu bilang. Jadi Datuk Ismail Sabri ini pada saya adalah pelopor kepada undi 18 ini. Jadi penurunan umur daripada anak-anak muda yang berusia 21 tahun kepada 18 tahun.
Dan ini merupakan satu cabaran bukan bagi kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mungkin Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain. Dan bagaimana mereka mahu mendidik anak-anak muda dari segi politik, pendidikan politik, dan kemudian membudayakan politik itu dalam situasi yang lebih besar, lebih memberi impak yang besar kepada anak-anak muda. Ini termasuklah bagaimana kerajaan itu dianggap satu memberikan satu jaminan kepada anak-anak muda dari segi pekerjaan, dari segi pembelajaran, kemudian ataupun pendidikan, kemudian bagaimana juga anak-anak muda dapat melibatkan diri dalam politik dari segi kebebasan bermaklumat. Itu adalah antara agenda-agenda penting anak-anak muda ya pada masa kini. Dan kita dapati bahawa pada masa sekarang ini juga lebih pada 50% daripada anak muda belum ada rumah ya. Belum ada rumah, memiliki rumah, dan lebih kurang dalam angka tersebut juga menunjukkan bahawa anak-anak muda yang sudah berumah tangga pun ya belum memiliki rumah ya, dan ada yang sudah bekerja selama lebih 20 tahun tapi belum mempunyai rumah ya, terutama di kawasan-kawasan urban ya, di kawasan-kawasan bandar. Jadi ini merupakan satu cabaran bagi kerajaan untuk memastikan bahawa ada kestabilan dari segi ekonomi sara diri untuk anak-anak muda, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik semasa mereka berada di negara kita dan di Malaysia, dan juga mereka dapat bekerja meneruskan kehidupan sebagai rakyat Malaysia. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang bagi saya bukan satu pendekatan baru yang dibuat oleh kerajaan, tapi sudah pun dilaksanakan, sudah pun dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan dan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, mantan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Datuk Seri Ismail Sabri dan diikuti dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Cuma sekarang kerajaan memfokuskan anak-anak muda dapat merasakan insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka, terutamanya menjelang pilihan raya ya, ada dibuat pengumuman-pengumuman berkaitan dengan insentif-insentif untuk memelihara ataupun merancang untuk memelihara kehidupan anak-anak muda di kawasan bandar terutamanya, kerana mereka adalah golongan yang sangat penting yang akan menentukan undi kerajaan ya, dari masa ke semasa, dan kita juga mahukan pelapis pemimpin dalam kalangan anak-anak muda. Jadi apa yang dilakukan oleh Syed Saddiq itu sebagai dengan menubuhkan parti muda, memberikan satu gambaran baru bagaimana anak-anak muda boleh terlibat dalam politik dengan lebih agresif, dan kemudian memastikan bahawa mereka memperolehi banyak keperluan ataupun yang boleh mereka capai daripada kerajaan yang memerintah pada hari ini ataupun akan datang. Dan di samping itu juga selain daripada wujudnya parti muda, kita ada banyak parti-parti lain ya, seperti
PKR, Barisan Nasional, PAS, Perikatan Nasional dan sebagainya juga menampilkan calon-calon muda dalam pilihan raya. Ya, dalam kalau Pak Reza perhatikan dalam Kabinet Malaysia pada hari ini pun kita dapati kita ada ramai kalangan anak muda yang telah dilantik menjadi menteri. Ya, antaranya Menteri Komunikasi, ya, yang berusia kurang 38 tahun. Ada yang selain daripada Syed Saddiq lah. Syed Saddiq merupakan menteri yang pertama dilantik paling muda pada ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang dibawa oleh kerajaan. Bagi saya bukan kerajaan Madani yang sekarang ini, tetapi kerajaan sebelum ini pun sudah menunjukkan betapa pentingnya peranan anak-anak muda dalam politik dan juga dalam ekonomi, ya, kerana mereka adalah pewaris kepada negara pada masa ini dan juga masa akan datang. Dan kita perhatikan bahawa sokongan padu daripada kerajaan dan juga institusi pendidikan sebenarnya boleh merangsang anak-anak muda ini untuk terus bergiat dalam politik dan juga meneruskan kehidupan mereka di bandar terutamanya dengan lebih baik. Mereka memperoleh mereka akan memperoleh lebih banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan sekiranya kerajaan memberikan fokus kepada mereka untuk meneruskan kehidupan mereka dengan pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Itu adalah gambaran senario yang berlaku di Malaysia. Walau bagaimanapun kalau kita perhatikan parti muda ini yang dipimpin oleh Syed Saddiq ini masih awal, ya, masih baru dan kalau dari segi penerimaan pun macam sepertinya 60-40%. Maksudnya anak-anak muda sekarang masih lagi terpengaruh dengan parti-parti yang sudah lama, ya, memerintah di negara kita. Jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan baru dalam parti muda itu harus dijelmakan, supaya anak-anak muda lebih memberi keyakinan dan kepercayaan kepada mereka. Tapi saya menganggap bahawa itu pemilihan katakan anak-anak muda untuk memilih parti muda sebagai dalam pilihan raya itu adalah satu alternatif kepada mereka apabila mereka tidak mempunyai pilihan kepada parti-parti yang berada dalam kerajaan ataupun parti-parti dominan dalam pembangkang misalnya. Jadi mereka akan memilih parti-parti alternatif untuk mewakili mereka, ya, dalam dan memastikan bahawa suara-suara mereka didengari oleh kerajaan. Ya. Itu yang boleh saya share. Mungkin kita ada soal jawab nanti. Ada sudah banyak pertanyaan masuk dekat email saya. Nanti saya baca sekali karena memang sudah ini bagi nickname pakai email. Ibu Nurul, Mas John itu tadi beberapa istilah atau kalimat yang disampaikan oleh Dr. Agil. Di Malaysia itu pemilu itu PRU, ya, pilihan raya umum. Jadi kalau kita pemilu di sana PRU. Mereka yang ke-15 kali yang baru-baru ini, dan pemilu Malaysia itu baru pertama kali terjadi pemilihnya boleh umur 18 tahun. Sebelumnya 21 tahun baru boleh jadi ikut pemilu. Nah, ini 18 tahun baru pertama kali. Yang kemarin sebenarnya tidak ada yang menang mayoritas, tapi beliau mengatakan tadi itu digagas oleh
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang saya jumpa beliau minggu lalu. Oh ya, ini teman kita dari Thailand sudah gabung. Halo En, apa kabar? Ini sebenarnya orang Thailand yang kuliah di Yogyakarta, jadi sudah biasa makan tempe. Ya En, apa kabar? En dekat Patani sekarang ya, ini di Patani di Thailand Selatan. Beliau pengajar di sana, jadi lagi meeting tadi saya sudah ganggu awal. Mohon maaf, thank you for you join ya. Jadi tadi Pak John disebut juga oleh Said Agil, itu di sana partai baru itu partai muda namanya, itu dibesut oleh mantan Menpora atau Menteri Pemuda Olahraga Malaysia yaitu Syed Saddiq, yang juga ponakan beliau sebenarnya. Tadi beliau mengatakan ada pembangkang. Di sana kan pembangkang kita kan sebagai partai oposisi ya. Nah, jadi kata-kata pembangkang di Malaysia itu oposisi. Oke, kita akan mendengar dari asisten Profesor Muhammad Dari Waino dari Thailand, Fatoni University. Betapapun beliau lama di Jogja kuliahnya, tapi beliau sudah selesai dan sudah kembali ke Thailand. Kita mau dengar bagaimana sebenarnya pemilihan umum di Thailand. Sebab Dr. Muhammad Dari mungkin sudah tahu juga bagaimana pemilu di Indonesia, sehingga bisa mengcompare dengan di Thailand bedanya di mana. Nanti Pak John selesai Pak Muhammad Dari, kita akan ada lagu satu, terus Bapak boleh tanya apapun kepada pembicara ini atau mungkin menyampaikan partai umat ini apa. Jadi Dr. Syed Agil, kalau partai muda Syed Agil, Syed Saddiq itu baru, ini partai Pak John baru juga, baru pertama nak ikut election pada masa hadapan ini. Jadi dia, tapi biarpun partai baru, orangnya ada banyak yang tua juga mungkin. Saya nggak tahu juga, nanti Pak John akan beritahu. Tadi Ibu Nurul, Pak Syed Agil memberitahu bahwa bulan Agustus ini yang di depan mata ini ada 6 pemilu di Malaysia diselenggarakan di 6 negara bagian. Jadi karena dia sistemnya kan federal ya, bukan kita negara kesatuan, jadi pemilunya sekaligus kalau mereka per negeri itu. Makanya tadi beliau mengatakan ini sebuah tantangan atau cabaran bagi pemerintah baru yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah memang betul pemerintah sekarang itu akan memenangkan pemilu kalau kita pilkada itu kan pilih kepala daerah, mereka itu pilih anggota legislatif Bu, karena memang negeri masing-masing kan. Oke, kita dengarkan asisten Profesor Muhammad Dari Waino, senior lecturer Fatoni University untuk sharing. And ini kapan pergi Malaysia jumpa Dr. Syed Agil ya, karena dia menulis sangat banyak di akhbar sebagai pembicara di televisi Malaysia, radio, macam-macam semua jemput Syed Agil. Nanti hantar email dekat chatbox, bila perlu jemput ke Sultan Thai pula. Oke, silakan Ed. Boleh cakap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya you jangan dikata orang Jawa, you cakap bahasa Thailand kejap lah. Sawadee-khap. Kapom. Yang saya hormati Tengku Syahrul Rizal, Dr. Syed Agil, Ibu Nurul, Pak John, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas mungkin sedikit bisa saya sampaikan, mungkin bisa berkongsi ya, bisa kita berbagi-bagi insya Allah, walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Namun terima kasih sebelumnya kepada Tengku yang memberi kesempatan dalam mempelajari ya di antara satu sama lain. Mungkin sedikit saya sampaikan. Boleh. Ya, spontanitas. Ya, spontanitas. Saya sudah bolak-balik ke Thailand Selatan, jadi ke kampus beliau ini kita sudah sering ke Fatoni University. Oke, very clear and sangat jelas. Oke, mungkin sedikit kena rabiapkan leptang. Dan mungkin Tengku sudah disampaikan bahasa Thai ya, mungkin kita kolaborasi insya Allah. Saya memang orang Thai, jiwa Malaysia, tapi perilakunya Indonesia. Karena sebenarnya orang nenek saya orang Gua Musam di Malaysia, dan beliau berangkat ke Thailand ketika Perang Jepun
aturan Jepang ketika itu, tidak pulang-pulang ke Malaysia, sehingga saya tidak bisa mencari saudara saya yang ada di Kelantan. Nah, namun marga saya Waino itu dialokasikan bahwa ada keturunan Jawanya, tapi nggak ketemu orang di Jawa. Mungkin itu, alhamdulillah, mungkin bisa sedikit ya. Untuk Thailand, yang sekarang ini sangat hangat sekali dalam posisi politik. Nah, karena Thailand bisa dikatakan banyak yang terjadi adalah kudeta. Kudeta itu adalah satu hal yang banyak undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan dengan undang-undang ketika kudeta itu. Dalam arti seperti di Thailand Selatan ini, nah apapun yang akan dilakukan oleh bagian polisi atau tentara itu tidak menyalahi undang-undang apapun yang terjadi, karena dia ada undang khusus untuk orang-orang Thailand Selatan. Nah, ini ada satu hal hak, kita mempunyai hak asasi manusia untuk membelakan diri, tidak bisa, karena itu adalah di bawah undang-undang khusus yang dilaksanakan di selatan dibandingkan di utara dan Thailand Selatan bagian atas itu ya. Ya, itu mempunyai hal yang dari ketika saya di Jogja dulu tahun 1998 mulai tragedi yang ada di Thailand sampai sekarang ini pun masih berlaku undang-undang itu. Nah, sehingga apapun yang katakanlah polisi atau tentara merasa tidak nyaman bisa tangkap siapapun di suatu saat dengan undang-undang yang digunakan. Nah, namun dengan kesabaran dan ketekunan orang Islam di selatan Thailand ini, alhamdulillah sehari demi sehari membuat suasana itu sangat sedikit membaik sehingga apapun yang terjadi ketindasan itu membuatkan masyarakat di Thailand Selatan ini selalu lebih mendekati dengan Allah dibandingkan sebelumnya gitu. Dalam arti katakanlah dalam terjadi COVID-19. Nah, COVID-19 banyak orang tidak pernah ke masjid. Namun karena COVID-19 banyak orang ke masjid karena hidup dan mati 50-50. Sehingga mereka mempunyai bagaimana untuk memberikan ruh perasaan itu merasa nyaman, mereka selalu ke masjid. Walaupun di Thailand Selatan ini ada dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Nah, khususnya itu mentutupkan desa-desa sehingga orang setiap desa tidak boleh lalu lintas. Nah, itu ditutup sehingga itu pun terjadi karena tertutup, maka ada istilah LSM, jiwa pengorbanan daerah itu sendiri atau masyarakat sekampung sendiri muncul. Sebelumnya tidak ada orang istilahnya terserah siapapun kamu tidak merasa bahwa saudara kita harus dibantu dan lain sebagainya gitu. Sehingga punya COVID-19 perasaan itu hilang secara tersendiri sehingga merasa kita harus bantu saudara kita karena tidak bisa keluar dari kampung. Nah, itu adalah satu terjadi di balik kesulitan ada hal yang baik. Nah, sehingga politik sekarang ini beberapa orang ahli politik baik non muslim dan muslim banyak yang memahami tentang politik Islam sebelumnya karena istilahnya Thailand sendiri ahli politik, kalau orang masuk ahli politik itu kategori kacamata orang kampung itu adalah orang yang kotor karena bicara itu tidak bisa dipercayai ketika itu, sehingga bagaimana ahli politik daerah khususnya itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa insya Allah akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada perwakilan rakyat. Oke, next slide. Boleh boleh move. Nah, karena kepercayaan itu masyarakat di Thailand ini memberi mandat atau menyampaikan kepada perwakilan bahwa yang akan mereka pilihan pada pilkada yang tahun lepas ini bahwa yang pertama kali adalah partainya, karena partai mempunyai simbol tersendiri. Karena di Thailand ini secanggih, sepintar orang apapun, tapi kalau di pantai yang tidak dipercayai oleh masyarakat, dia tidak melihat orangnya, lihat partai terlebih dahulu.
Nah, ini dalam survei itu 70% itu adalah mereka lihat pantai. Yang kedua orang ini layarnya belum bergeser, masih cover. belum. Oh, saya sudah ini. Di layar kita belum geser. Mungkin Kang Indah boleh dikasih ini kasih tahu. Oke. Right now. Boleh. Sudah. Ya. Ya. Nah, karena yang kedua baru kepada orangnya. Nah, orangnya itu karena masa sekarang ini tidak bisa kita lihat hanya partai saja karena di Thailand ada satu partai disibuk dengan ganja karena pada pemerintah tentara kemarin dia mensyorkan undang-undang ganja bebas. Islamnya tidak haram lagi untuk Thailand. Nah, itu disimbolkan partai itu adalah partai ganja. Itu kan orang Muslim juga ada di bawah partai tersebut sehingga mereka mencerminkan bahwa orang itu adalah orang ganja. Nah, itu menjadi sangat hangat. Nah, sampai sekarang ini dan banyak impact yang terkena kepada masyarakat baik itu anak-anak. Dan sekarang ini dokter istilahnya dokter apa ya? Ya bukan dokter yang dokter tradisional itu dia ada di Thailand yang modern yang tradisional. Itu yang tradisional tidak setuju sekali dengan membebaskan ganja karena masyarakat tidak bisa kontrol dalam konsumsi. Walaupun ganja sendiri itu bisa manfaat dari segi pengobatan secara kedokteran, namun karena bebas itu polisi tidak bisa tangkap sama sekali kepada masyarakat yang mengkonsumsikan ganja. Namun impact pada masyarakat sangat besar. Yang ketiga itu baru kepada orang yang baik, orang yang budi pekerti yang baik, orang punya amanah, dan yang keempat adalah orang yang mempunyai vision yang baru-baru. Tidak istilahnya kalau perwakilan itu kan yang banyak kan yang tua-tua yang di Thailand ini. Tapi namun tahun 2023 ini sama yang Malaysia banyak orang anak muda yang ikut partisipasi dalam mencalonkan wakil rakyat. Nah, itulah ini sebagai keinginan masyarakat, bagaimana masyarakat itu 90% merasakan bahwa perjanjian partai-partai itu sangatlah penting untuk melaksanakan satu polisi masyarakat ataupun polisi negara nanti. Nah, ini untuk kawasan mayoritas Melayu, ini partai dikuasai oleh Partai Ummah. Nah, Partai Ummah di sini yang diketuai oleh ini slide keberapa ini baru slide kedua ini. Yes, Partai Ummah. Ini kan untuk 3 wilayah Fatani Jalan dan Narathiwat itu dikuasai oleh Partai Ummah. Partai Ummah ini diketuai oleh Wan Momon Mata sekarang ini sebagai ketua legislatif di Thailand. Karena di antara partai-partai kelompok-kelompok yang tidak ingin modern daripada partai-partai yang dikuasai oleh tentara karena dan dengan grup yang punya grup modern itu demokrasi itu bagaimana kemarin untuk melatihkan ketua legislatif itu tidak menerima siapapun sehingga Wan Momon adalah orang yang bisa membuatkan situasi itu kembali kepada semula sehingga semua orang pihak bisa menerima. Nah, itu mempunyai citra dan pandangan masyarakat Thailand terhadap Islam itu sangat baik. Nah, ini pengaruh. Nah, untuk mereka yang yang punya hak untuk milih pada tahun ini tidak begitu ya. Ini di mana kita bisa lihat bahwa semua orang Thailand 72 juta jiwa, nah yang mempunyai hak dalam pemilihan ada 52 juta orang, dan ini adalah yang baru tahun ini karena Thailand juga 18 tahun, Mbak, untuk dapat memilih itu 18 tahun sehingga anak-anak muda sekarang yang masuk dalam sistem itu 4 juta orang sehingga ini sangat berpengaruh sekali. Nah, sehingga partai-partai yang baru mempunyai mindset, mempunyai visi dan misi yang agak modern itu sangat dicintai, disukai oleh anak-anak muda ini. Nah, ini adalah yang baru di Patani itu
12% Jala dan Latiwat. Karena apa di Thailand Selatan itu banyak anak-anak baru, Pak? Karena di Thailand itu populasi itu sangat sedikit. Karena orang Thailand itu tidak mau anak banyak. Sehingga rata-rata di Thailand Utara sana itu sekolah-sekolah SD itu banyak yang tertutup karena siswanya tidak ada. Itu adalah masalah besar, cukup besar untuk Thailand karena populasinya sangat minim dibandingkan Thailand sekarang. Nah, suasana untuk suasana pemilihan itu sangatlah istilahnya diberi arahan oleh para yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana memberi pengertian, memberi aturan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam suasana dan situasi yang suasana pemilihan itu sangatlah antusias sekali. Sekarang ini lebih banyak orang yang keluar untuk memilih dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Karena sudah 9 tahun berada di bawah naungan pimpinan tentara, sehingga mereka merasa beberapa kebijakan dan hal-hal yang memberi kesempatan kepada masyarakat sangat minim sekali. Dalam arti apapun yang terjadi, katakanlah sekarang ini peranan Cina yang ada di Thailand ini sangat cukup besar. Nah, dalam arti yang bisnis-bisnis gelap, berarti klub, berarti minuman keras, berarti hal-hal yang tidak baik itu spa dan lain sebagainya, dan perdagangan manusia juga itu mempunyai mereka ada sistemnya kawin sama orang Thailand terus membuat bisnis, membuka satu perusahaan di Thailand dan membawakan orang Cina dari RRC ke sini. Dan di sana ada satu klub yang kemarin itu mengeluarkan bahwa di klub itu tidak boleh orang Thailand masuk sama sekali, kecuali keamanan yang ada di luar saja. Nah, itu dibongkarkan oleh bahwa oposisi dan orang yang tidak suka kepada kerajaan, bahwa bagaimana hal-hal yang seperti ini memburukkan negara, itu kok bisa. Yang paling hangat sekali kemarin diberikan kesempatan kepada orang yang menginvestasikan ke Thailand 40 juta baht, itu bisa beli tanah di Thailand itu, sehingga itu diprotes oleh masyarakat sehingga dibatalkan. Karena apa? Karena kan kalau dia beli, nanti orang-orang asing akan masuk ke Thailand. Dan orang Thailand tidak ada tempat yang untuk kediaman, tidak ada. Karena itu sekarang ini pun perumahan-perumahan yang dibangunkan di Thailand beberapa daerah itu dibelikan oleh orang Cina. Nah, sehingga suatu daerah tidak boleh masuk orang Thailand sama sekali. Nah, itu latar belakang yang istilahnya bisnis hitam yang ada di Thailand sekarang ini. Nah, itu oposisi dan masyarakat menyampaikan kepada pemerintah kenapa tidak menyelesaikan hal seperti itu, karena itu kan memburukkan negara, bukan istilahnya tidak memberi kesempatan kepada masyarakat, namun hal-hal yang memburukkan negara itu bukan masyarakat sebenarnya, tapi orang-orang yang membuatkan bisnis-bisnis yang tidak suci ya, tidak bersih gitu. Nah, itu di samping itu juga dalam pemilihan itu ada pemantauan, tidak hanya pemerintah, tapi ada LSM juga, karena di Thailand ini bisa istilahnya setelah pemilu itu bisa istilahnya kalau A itu pemilunya tidak baik, ada korupsi dan lain sebagainya, dan nanti LSM ini bisa mengadu kepada mahkamah untuk mencabut dalam arti anggota parlemen dan lain sebagainya. Nah, bukan itu saja, pantauan dari berbagai partai juga, karena kemarin itu karena sistemnya pemerintah bisa memberi kepada pegawai-pegawai pemerintah daerah yang membukakan kartu-kartu itu, sehingga bukan A, B, partai dan sebagainya, sehingga bisa dicurang di sana. Nah, ini dia direkam. Nah, kemarin itu terjadi di satu daerah karena jumlah yang dibaca dengan jumlah yang dicatat itu beda. Dan ada juga jumlah yang dibaca lebih daripada jumlah yang dicatat. Nah, sehingga ini adalah mengadukan kepada pihak yang berwajib untuk riset, untuk memantau dan siapa yang memiliki kesalahan kepada siapa yang terjadi. Nah, itu juga daripada mancanegara juga kemarin ada dari luar negeri untuk memantau pemilihan negara. Nah, itu juga pemerintah sendiri, karena untuk membantah nanti adakan LSM, ada partai, pemerintah juga akan
mengabaikan satu maklumat untuk menyampaikan pada masyarakat tentang pemilu. Nah, dan terakhirnya partai yang ada di Thailand pada tahun 2019, nah itu 81 partai, tapi kemarin tinggal 67 partai. Karena satu partai dapat satu, mungkin satu partai tidak dapat sama sekali dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya tidak tahu juga partai ini orangnya mana gitu, sehingga kaget kalau lihat partainya. Namun yang dominan sekali tidak lebih dari 20 partai. Nah itu baik Thailand. Nah, insya Allah mungkin bisa berfungsi. Nah insya Allah. Ya, udah ada beberapa pertanyaan, nanti saya baca. Oke. Waalaikumsalam, menarik sekali, 67 partai, 20 yang dominannya ya, good idea. Nanti Pak John boleh tanya-tanya, mungkin Muhammad Ali boleh close dulu ininya, screen-nya, shutdown, sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang sudah masuk ke email saya banyak ini, tapi saya akan pilih dua-dua. Boleh di closing dulu, Muhammad dari ininya, screen-nya. Mungkin di bawah ada stop ya, di bawah. Oke. Bu Nurul, Dr. Syed Agil, Mas John, dan kita tadi sudah mendengarkan sejumlah sharing dari Syed Agil maupun dari Muhammad Dari, tapi kita refreshing dulu satu lagi dari Thailand ya. Mungkin Pak John belum pernah dengar lagu ini. Mungkin Bu Nurul belum pernah dengar. Ini unik banget karena ini natural dari Sultan Thai. Mungkin Pak Muhammad Dari pun tak tahu siapa ini orang, tapi saya suka dengan lagunya, dan mungkin seperti kampungnya Pak John di Lahat ini natural banget nih. Coba kita lihat. Indah Gumilang will be to share. Kang Indah, Pak John, nanti Pak John selepas dijawab ini, boleh Pak John tanya juga atau berikan juga pandangannya ya. Kita dengar dulu dari Bu Nurul, Muhammad Dari, Syed Agil dan Muhammad Dari, setelah itu Pak John. Oke, silakan Bu Nurul, masing-masing orang speaker dalam 3-4-5 menit saja ya menjawab pertanyaan tadi. Silakan Bu. Siap Prof. Jadi memang untuk money politik ini kita sulit memang untuk memberantasnya ya, dari banyak aspek. Pertama, aspek budaya kita itu budaya kolektif, bukan budaya individual. Orang saling memberi hadiah itu dianggap hal yang wajar. Kalau di luar mungkin ya, di negara-negara barat yang individualis, kita memberikan gift kepada seseorang itu dia akan bertanya, kamu dalam rangka apa memberi saya hadiah begitu ya. Tapi kalau di kita ini saling memberi hadiah adalah hal yang wajar, utamanya di negara-negara Asia. Dan kemudian juga problemnya begini, hari H itu memang hari H pemungutan suara itu memang hari yang diliburkan. Tapi tidak semua orang bersedia meliburkan diri, tidak semua perusahaan mau meliburkan karyawannya. Kita beri contoh misalnya di wilayah perkebunan sawit, katakanlah seperti itu, yang mereka dalam bekerja per 8 jam atau dalam satu hari itu menerima upah sekian rupiah misalnya. Tentu sulit untuk mereka bisa mengorbankan upah harian kehidupannya. Maka kemudian praktek yang terjadi adalah calon ini membeli kehadiran para pemilih. Jadi mereka diberi sejumlah uang supaya mereka mau datang ke TPS dan kemudian melakukan pemilihan terhadap calon yang memberikan uang ini. Praktek seperti ini memang sulit untuk dirubah, padahal ini termasuk tindak pidana pemilu karena dilakukan di hari H. Juga pemberian uang di masa kampanye dan lain sebagainya itu termasuk tindak pidana pemilu dan memang bisa diproses ya oleh Bawaslu, kemudian diproses di Gakumdu. Kalau memang terpenuhi unsur pidana pemilunya tentu akan dilanjutkan ke kepolisian dan ke pengadilan. Tapi problemnya adalah tidak semua orang mau melapor, apalagi si penerima uang ya. Karena banyak hal, misalnya katakanlah dalam suatu masyarakat ada yang mengetahui terjadi terjadi pembelian suara seperti itu, belum tentu dia juga mau melapor. Nah ini problemnya. Dan kemudian juga sebenarnya kalau menurut saya ya, sistem proporsional terbuka saat ini juga termasuk satu yang memicu terjadinya politik uang. Jadi sebenarnya harus ada perubahan terhadap konstruksi hukum pemilu di Indonesia, termasuk konstruksi hukum yang mengatur partai politik. Undang-undang partai politik itu harus diubah.
partai politik kemudian para calon itu seharusnya dibiayai oleh negara secara maksimal sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan kampanye, untuk melakukan konsolidasi partainya dan lain sebagainya. Ini PR besar ya, dan tidak bisa hanya perubahan dalam 1-2 tahun, harus dilaksanakan secara bertahap. Jadi memang diakui itu agak sulit untuk memberantas politik uang. Nah, kemudian pertanyaan dari Lana ya, di Kota Bekasi itu ada berapa anggota DPRD-nya sih gitu. Ada 50 kursi kalau di Kota Bekasi. Karena kita penduduknya masih di bawah 3 juta. Kalau sudah 3 juta itu nambah jadi 55 seperti di Kabupaten Bekasi. Kalau bisa terpilih satu kursi itu harganya berapa relatif ya? Kalau 2019 itu bisa sampai 10.000 sampai 12.000 gabungan antara suara pribadi dan suara partai. Tapi karena kita mengalami perubahan daerah pemilihan dari 6 daerah pemilihan menjadi 5 dapil daerah pemilihan, maka untuk 2024 mungkin bisa sampai 15.000 baru bisa menjadi satu kursi. Gitu. Karena DPTT juga besar, Prof. Ada 1,8 di Kota Bekasi. Baik. Iya, Prof. Baik, terima kasih Bu Nurul, smart answer, jawaban yang sangat smart. Sekarang Dr. Syed Agil, tadi ada pertanyaan dari Ihsan maupun dari Sari tadi ya. Silakan Syed Agil. Ya, terima kasih Pak Tunku Rizal. Pak Rizal, saya kurang faham ya yang soalan pertama itu. Ya, dia bilang macam ini, di Indonesia 2019 itu kan Prabowo dengan Jokowi bertembung ya. Kemudian setelah election dikira tak boleh menerima Prabowo-nya, tapi dia pergi rayuan kepada Mahkamah Konstitusi. Macam mana di Malaysia, pernahkah berlaku pihak yang election tak boleh menerima apa yang di-announce dipublish oleh SPR itu, sehingga dia buat gugatan kepada coach. Apakah pernah berlaku? Ya, di Malaysia memang ada ya kes-kes seumpama ini dari dulu lagi, dan yang terbaru ialah Parlimen Kuala Terengganu ya, yang mana mahkamah telah membatalkan ya, kemenangan ahli Parlimen Kuala Terengganu, dan selepas ini akan diadakan pilihan raya kecil untuk Kuala Terengganu ya. Itu satu daerah di Malaysia, dan kita dapati juga sebelum ini memang ada beberapa kawasan-kawasan yang dibatalkan kemenangannya kerana menyalahi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh SPR ya, ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya di Malaysia. Ya, dan yang terbaru itu di Kuala Terengganu itu berkaitan dengan rasuah. Jadi ada bukti mengatakan bahawa ada unsur rasuah dalam pemilihan. Jadi sebab itu kemenangan ahli Parlimen Kuala Terengganu itu dibatalkan. Yes. Ya. Itu yang soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah tren anak-anak muda Malaysia, apakah kehadapan terbuka atau resisten? Tantangan ya. Sejak kerajaan memperkenalkan undi 18 pada ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita dapati bahawa ada cabaran, ada kritikan daripada masyarakat berkaitan dengan dasar ini, tetapi setakat ini tidak mempunyai tantangan daripada golongan veteran ataupun golongan-golongan yang berusia. Malah golongan-golongan veteran ini memberi sokongan kepada anak-anak muda untuk terus menyertai politik dan juga menjadi perwakilan menjadi calon untuk pilihan raya ataupun di Indonesia ada panggil pemilu. Jadi ini merupakan satu impak yang positif yang kita dapati bahawa penyertaan anak-anak muda di Malaysia ini boleh disignifikasikan
sebagai satu fenomena yang memberi kesan yang positif kepada kepada rakyat, dan juga ini merupakan satu kaedah ataupun satu cara bagaimana kita meneruskan budaya untuk menerajui kerjaan pada masa hari ini dan juga akan datang. Kita melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang sealiran dengan misi dan visi anak-anak muda pada hari ini. Oke. Nanti Pak John, nanti Partai Umat Bekasi satu hari coba undang Dr. Syed Agil ke Bekasi untuk diskusi mengenai bagaimana sistem pemilu dan lain-lain di Malaysia sebagai salah satu penambah wawasan teman-teman ya. Dr. Syed Agil nanti kita jemput Bekasi City minum kopi boleh ya? Boleh. Udah lama enggak ke Bekasi ya. Ya, beliau ini suka minum kopi Aceh juga, jaga kopi. Dan Pak Jun juga minum kopi juga. Nanti Partai Umat akan jemput khas untuk diskus dengan parti dia. Nanti Pak Jun akan merespon setelah Pak Muhammad Dari menjawab pertanyaan. Muhammad Dari, silakan. Tadi pertanyaan dari Ihsan juga dari email. Silakan. Ya, Prof. Mungkin untuk Indonesia dan Thailand sedikit perbedaan yang mungkin di Thailand bisa dibatalkan secara individu. Nah, berarti kalaulah tadi pantauan secara individu itu, misalkan ada riswah, ada memberikan sowokan dan lain sebagainya, itu berawal dari individu dulu, walaupun mereka terpilih sebagai anggota perwakilan rakyat, sebagai wakil rakyat, namun setelah itu diproses ke mahkamah, ternyata dia salah, dia akan pilih kembali orang lain, udah dibatalkan, tidak boleh jadi anggota itu. Namun kalaulah di pantauan LSM dan partai-partai lain ternyata masalahnya itu dalam partainya mempunyai satu riswah yang besar-besaran, katakanlah mungkin dengan anggota-anggota pemerintahan dan sebagainya, ternyata terbukti bahwa salah, itu partai itu akan ditutup. Ya, semua pengurus-pengurus partai itu 10 tahun tidak bisa memainkan politik. Pemilu. Dan anggota kalau yang anggota tadi, anggota itu akan jebar ke dalam waktu 1 bulan harus masuk partai lain. Tetap bisa jadi anggota perwakilan rakyat, tetap. Tapi pengurusnya itu secara hukum 10 tahun tidak boleh main politik. 10 tahun. Oke. Mungkin yang Mbak Suci itu kenapa tidak bisa melantik jadi Perdana Menteri yang baru ini, karena undang-undang Thailand itu kalaulah kita yang menang itu kemarin kan 8 partai mengumpul satu suara untuk membentukkan pemerintahan, sehingga suaranya itu baru sampai 312 suara. Nah, itu secara undang-undang membentukkan satu pemerintah harus mencapai nilai 376, berarti masih kurang lagi 60-an orang. Nah, itu harus mengambil suara dari anggota senator yang ada di dalam 250 orang itu. Namun yang 250 orang ini tidak mau berpartisipasi dengan pembentukan kerjaan sehingga membatalkan. Secara undang-undang tidak boleh melantik satu pemerintah baru dengan undang-undang yang telah ditetapkan bahwa harus anggota mencapai 376 orang. Hanya sekarang ini tinggal 712 orang saja. Nah, mungkin yang Mbak Eli, untuk Thailand Selatan ini yang paling banyak dominan adalah Partai Umat tadi. Nah, karena Partai Orang Thailand Selatan, itu berkecimpung dalam sistem politik beberapa dekade, sudah lama sekali ya, beberapa partai. Namun ada juga partai-partai yang lain, baik Partai Ganja, Partai Demokrasi, dan partai lain itu masih ada juga orang Muslim, tapi agak sedikit nominalnya. Dan sekarang ini karena basis modern anak-anak ABG-nya akan muncul banyak, sehingga yang tua-tua itu tidak tidak diminati oleh anak-anak muda sekarang ini, sehingga banyak anggota-anggota parlemen yang dulu tidak sukses dalam pemilihan sekarang, pemilihan yang kemarin itu. Oke,
ini Pak John ada saudaranya di Thailand, Partai Ummah juga ini Pak John. Jadi boleh sekarang Pak John silakan nanya, boleh ngomong apa, boleh 10 menit silakan. Terima kasih Pak Dr. Riza dan Pak Said Akil Mantri. Akil malah saya. Di Indonesia ini ada juga Said Akil Sirat ya. Munawar. Ada lagi. Pak Muhammad dan ada kawan saya Bu Nurul Sumarheni, penyelenggara pemilihan umum di Kota Bekasi ya. Menarik tadi ya Pak, beberapa pembicaraan tentang bagaimana sebenarnya geliat anak-anak muda yang ingin terjun di dalam partai politik ya. Ini saya pikir ini sebuah kesadaran kolektif melihat dan membaca sejarah masa lalu ya, di mana perubahan-perubahan besar itu memang seharusnya dimotori oleh anak-anak muda. Nah, saya melihat tadi ada di Malaysia ya, kelompok-kelompok madani ya, kelompok-kelompok madani ini menginspirasi berbagai pemikiran di Partai Umat ya. Partai Umat sebagai sebuah partai Islam ya, yang rahmatan lil alamin, sebagai pendatang baru di dalam politik Indonesia ya, ini ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dengan partai-partai yang lama. Ya, artinya bagaimana komitmen-komitmen kebangsaan, nasionalisme, ya kan, terus kemudian 4 pilar kebangsaan, tentang konsep Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pluralisme, ya. Ini kan betul-betul harus kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Hal yang seperti ini tidak bisa lagi berkutat di dalam teori-teori kebangsaan saja. Ya, sebagai pemanis kita berbicara, berpidato di podium-podium. Masyarakat itu menghendaki adanya komitmen implementatif ya, jadi ada implementasinya. Jadi kalau tadi di Malaysia sudah sedemikian lebih baik, dan mudah-mudahan tadi Pak Muhammad ada juga Partai Ummah ternyata di daerah Patang ya. Ini Kita perlu ngundang Pak Muhammad Dari juga tuh ke Bekasi biar bawa orang Ummah ke sini. Siap. Kita sediain hotel nanti di sini, biar nginap. Pak Muhammad ya, ini menarik sebenarnya diskusi kita ya. Ini negara serumpun yang karakteristik budayanya tidak begitu jauh ya. Apalagi saya dengan Pak Said Akil ini, di kampung saya bahasa Melayu Pak Said, ya kan? Kami Melayu ya. Petani juga Melayu Pak John. Petani juga Melayu. Petani itu Melayu juga Pak John. Dia sebetulnya dia harusnya masuk Malaysia Utara, tapi oleh Inggris sudah disuruh ke Thailand. Betul. Ya kan, kami masih memanggil paman kami dengan panggilan Pak Cik, ya Mak Cik, ya nak kemana, ada apa, itu ini bahasa-bahasa kami orang-orang Melayu. Saya kira karakteristik dan persoalan-persoalan yang kita hadapi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak akan terlalu jauh berbeda. Tetapi sebagai komitmen kebangsaan, kita sudah mengambil sistem demokrasi di dalam proses regenerasi kepemimpinan atau proses rekrutmen kepemimpinan. Ya, maka itu harus kita hargai. Ya, kita jalankan dengan baik ya. Nanti Mbak Nurul
melaksanakan, menyelenggarakan pemilu itu. Bawaslu dan lembaga-lembaga lain yang memantau juga ikut mengawasi. Ya, tadi saya kira kita juga sangat miris hati kita ketika misalkan Mbak Nurul tadi berbicara, satu ketika petani kita mendapatkan uang 50.000, tetapi mereka harus berendam di tengah sawah. Mereka harus menggarap sawah orang lain selama 1 hari. Ya, tiba-tiba ada politisi-politisi jahat yang memberi mereka uang 100.000, ya kan? Maka rasionalitasnya itu tidak akan berjalan. Ya, mereka pilih 50.000 nyebur ke sawah seharian, atau pilih yang 100.000 cuma 5 menit di bilik suara. Mereka, ya kan? Mereka tidak berpikir tentang bagaimana membangun konsep kebangsaan ini. Ya, sehingga pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas itu yang menjadi keinginan penyelenggara pemilu, Mbak Nurul dan saya. Ya, bagaimana kita mewujudkan pemilu yang berkualitas sekaligus pelaku-pelakunya integritas itu susah. Ya, mengalami usahaan. Maka ada kata-kata yang sering kita dengar, ya. Jadi demokrasi tidak pernah akan mendapatkan kepemimpinan yang baik ketika dihadapkan kepada masyarakatnya yang ini masih lemah dan secara pendidikan juga masih rendah. Yes. Nah, itu bagi kita yang saya kira sebagai bahan diskusi kita untuk masa yang akan. Yes, terima kasih Pak John. Jadi Bu Nurul udah kelihatan cocok jadi anggota dewan kan? Mudah-mudahan terpilih nanti Pak John di Kota Bekasi. Kita doakan. Teman-teman mahasiswa Institut Setyami Bekasi sudah dengar kan siapa itu ya? Oke, before we closing, kita dengar closing remark, kata-kata penutup dari setiap speaker. Dalam 1-2 menit dimulai dari Mbak Nurul. Silakan. Ibu mau tutupnya dengan kesimpulan boleh, dengan pantun boleh, dengan nyanyi boleh. Tidaklah Prof, saya belum menyiapkan pantun Prof. Tidak jago bahasa pantun. Melayunya Melayu, kalau bahasa Jawa tuh lari. Lari. Melayu. Baik, Prof. Jadi pertama saya mengapresiasi kegiatan seperti ini sebagai media sharing knowledge dan